ada satu apa namanya pertemuan lagi untuk bahas hidrostatik dan eh, penilaian gambar. Jadi nanti kan dari Maxsurf ini kan akan di-convert ke eh, drawing ya. Nah, nanti kan ada desain-desain yang harus dirapihin dan lain-lain. Nah, itu nanti diajarannya di pertemuan itu. Nah, em, apa namanya? Pak Mujito minta di minggu ini, cuma saya kemungkinan besar di minggu ini itu bisanya minggu malam. Itu worst case sih, worst case-nya minggu malam. Kalau dari kalian gimana? Ada keberatan nggak? Nggak usah satu kelas, nggak apa-apa, ada satu orang dulu, nggak apa-apa kok. Itu boleh aku bikin polling kak Sementara mas. belum ada sih Mas. Kenapa, Pak Fahrul? Boleh aku bikin polling kak mas kayak minggu Oh, ini aja langsung aja di sini. Siapa yang nggak bisa atau siapa yang bisa-bisa aja gitu. yang bisa suruh Kalau saya resen aja kayaknya mas masih kak. bisa Nah, sih Mas. yang bisa resen coba. Soalnya saya kan sambil ini juga ya, sambil kerja juga. Jadi makanya nih malam-malam terus Pak Murjito, udah nggak apa-apa deh daripada nyari-nyari yang lain. Jadi ya udah, makanya nih malam-malam terus. Oke, hari Minggu malam cuma berdelapan, sembilan ya. Ada lagi yang enam lagi? Emang nggak bisa kah? Jeremia, Rega, oh Faruda, Waina, Valen, Jeremia, Rega, Dava, nggak bisa. Oh, Waina bisa. Oke. Rega, Jeremia, Valen, Dava, Rega bisa. Jeremia, Valen, Dava, Valen bisa juga. Mas, Mm-mm. untuk hari Minggu malam itu saya masih belum pasti Mas, kayak bisa atau enggaknya. Oh, ada acara apa kira-kira Dava? Rencananya? Keluarga Mas. Oh, acara keluarga ya. Iya. Oke, oke, oke. Oke, Dava doang ya. Yang lain, yang lain? Bisa. Tadi siapa ya? Ada satu lagi. Tadi yang belum ini Ilham ya. Ilham apa siapa tadi? Iya. Ilham nggak bisa ya? Oh, bisa jadinya. Oke. Oke, ya udah. Terus izin Hmm, tanya, ya, ya, itu silakan. minggu ini aja atau minggu depan juga? Oh, minggu ini aja. Oh, Minggu minggu ini ini aja. aja. Oh, minggu ini. Bukan bukan jadi jadwal rutin, bukan. Oh iya. Sebenarnya kan cuma seminggu sekali kan. Kalau seminggu sekali ya malam ini aja. Cuma Pak Murjito minta minggu ini dua. Jadi ya udah, kemungkinan besar saya bisanya cuma minggu malam gitu. Gitu sih. Oke. Ya udah turunin aja. Oke, jadi kita akan meet di eh, minggu malam ya. Nah, untuk ngebantu di meet minggu malam itu nanti saya cicil, saya kirimin materi-materi eh, untuk mendukung pertemuan di minggu malam. Jadi misalkan ya, eh, coba kalian mulai dari sekarang tuh kan udah ngeliat ini ya, lines plan dari kakak tingkat gitu ya. Nah, itu kan misalkan ada mendesain apa namanya bangunan atas ya. Nah, mendesain bangunan atas itu nanti saya kirimin link bikinnya itu pakai apa. Linknya, link pengajarannya itu kayak gimana, itu nanti saya kirimin linknya. Terus habis gitu misalkan terkait dengan dimensi-dimensi, misalkan tinggi decknya dan lain-lain, itu sebenarnya udah ada di em, apa namanya bukunya Prof. Eko, Pak Murtejo, Pak Murjito. Nah, itu kalian kan udah mulai offline ya kuliahnya. Jadi coba pinjam ke kakak tingkat atau pinjam di perpus atau main-main ke lab hidro atau ke ruangannya Pak Murjito gitu ya. Saya nggak tahu itu bukunya dari mana, tapi yang jelas pelajari dari situ karena itu manual guidance-nya dari situ. Nah, nanti di pertemuan kita itu di hari Minggu itu lebih kepada saya ngasih eh, arahan ini kira-kira yang nilainya bagus tuh yang kayak gimana, yang nilainya kurang bagus tuh kayak gimana. Terus kira-kira nanti kita discuss misalkan ketinggiannya kah, atau misalkan ada yang aneh dan lain-lain. Gitu sih. Itu oke. Jadi hari Minggu malam jamnya sama aja jam 7 atau 7.15.
Oke. Untuk pertemuan hari ini itu jadwalnya yang pertama adalah ngecek pemahaman kalian terkait materi minggu lalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau ngasih perhitungan terkait dengan propeller clearance ya. Jadi satu ngecek yang lalu propeller clearance dan yang ketiga saya kasih arahan gambar line plan-nya itu seperti apa sih ininya apa namanya yang bagus itu seperti apa gitu. Itu ya. Jadi ada tiga untuk target kita hari ini. Oke, untuk target yang pertama yaitu apa namanya materi kuliah minggu lalu ya review. Ada yang kesulitan nggak? Silahkan. Ini kan udah pada ngumpulin ya ininya apa namanya tugasnya. Jadi belum saya lihat karena barusan dikirim. Oke, ada dua. Ada lagi yang mau nanya? Tiga yang mau nanya ini dulu apa namanya? Present dulu aja semuanya. Oke, dua dulu ya. Oke, silahkan yang pertama dari Bima dulu. Boleh share screen ya. Eh, better share screen juga nggak apa-apa. Oke, silahkan Bima. Enggak, Mas. Mungkin apa, suara saya terdengar nggak, Mas? Kedengaran, kedengaran. Mungkin pertanyaan saya ini lebih umum sih, Mas. Oke, Gini, Mas. Waktu nyoba masuk itu kan apa namanya? Awal itu kan kita disediain dulu quick desainnya, ada kalau nggak salah ada yachts, terus apa offshore oke. supply sama general cargo. Misal, Mas, kalau kita bikinnya itu kapal tanker, kita tuh harus pakai quick design yang mana sih, Mas? Atau kita tuh memang harus mulai dari nol gitu, Mas? Oke, bentar. Saya belum ngirimin template ya, Emang ya? Salah satu template tuh saya belum ngirim ini. Beberapa template tanker tuh belum ya? Bentar, Bima. Iya, saya belum ngirim ya, Bim. Halo? Oh iya, Mas, belum, Mas. Belum ya? Bentar, aku kirimin template. Nggak minta dari kemarin. Aku, iya lupa. Oke, bentar. Untuk question yang pertama, itu aja pertanyaannya. Apa ada yang lain? Itu Tanker. aja sih, Mas. Ini dulu ya. Oke, sebentar. Aku rar dulu. Bima. Oke. Nih, di-share nanti ya ke teman-temannya. Jadi Oh iya, di Mas. Makasih, Mas. template yang saya kirim itu intinya adalah template untuk membuat kapal ya, membuat kapal apa namanya yang memiliki bulbous bow ya itu yang pertama. Nah sehingga kan mostly kapal-kapal kan hampir semuanya punya bulbous bow ya dan itu biasa yang saya jarang lah yang nggak bulbous bow itu jarang lihat seringan bulbous bow. Jadi dari bulbous bow itu silahkan didesain sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu ya. Intinya kan soalnya cuma gerakin ini aja, gerakin apa namanya kontrol poinnya aja gitu. Oke itu ya terkait dengan template-nya. Selanjutnya Dio. Itu mas, itu mas kan kemarin waktu saya nyoba itu ternyata Mm-mm. AP AP sama FP-nya itu nggak itu mas, nggak pas di kapalnya mas gitu. Atau mungkin saya salah template itu kayak tadi Bima bilang template-nya nggak ada yang cocok untuk kapalnya itu mas. Oke 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 ya udah. Oke pertanyaannya Dio oke. Ini sama pertanyaannya Farul juga kayak setipe nih terkait template itu. Saya tidak menemukan template yang sama dengan data saya. Iya, nggak mungkin ada template yang sesuai dengan datamu, nggak mungkin. Jadi makanya kemarin saya ngajarin yang namanya apa tuh namanya size surface ya kan, terus ngatur dari nol gitu. Itu sih, itu ya terkait dengan Fahrul sama Dio tadi tipikal pertanyaannya. Jadi eh, pasti memang tidak ada yang sama datanya. Oleh karena itu ambil salah satu template lalu di sizing dulu apa ukuran kasarannya ya kan di sizing dulu dari situ baru di apa namanya diedit lagi gitu nanti khusus untuk dari pertanyaan Dio tadi tolong share screen ya maksud pertanyaanmu apa
habis Restu nanya. Disiapin ya Dio ya Max Surf-nya. Oke, silakan Restu. Baik Mas, izin nanya. Ya, Kalau general cargo itu sebenarnya dia ini nggak sih Mas, bisa dipakai dari apa? Maksudnya dia punya ini nggak Mas? Awalnya tuh dia punya bulbus bow nggak Mas? Kalau oke, general cargo. oke. Sebenarnya hampir semua apa namanya kapal itu punya bulbous bow semua untuk yang sekitar 20 tahun terakhir itu pasti punya. Jadi better ya pakai bulbous bow aja. Tinggal nyari referensinya aja Restu. Contoh ya, contoh referensinya gini. Ini kalian harus nyari sendiri kan kuliah ya kan? Jadi nyari sendiri. Nyari terus habis gitu tanya ke saya atau tanya ke Pak Murjito buat ngevalidasi ini benar nggak apa yang saya cari. Contoh misalkan ya, contoh. Apa sih yang membedakan tanker dengan apa namanya general kargo atau kapal-kapal yang lain ya? Kecenderungannya untuk kapal tanker itu bentuk kapalnya itu mendekati kotak. Ya, diulang, mendekati kotak. Sehingga biasanya koefisien bloknya itu bisa-bisa di angka 0,8, 0,81, 0,82. Oke. Nah, atau ada parameter-parameter lain lah yang sebagai pembanding. Intinya, yang membedakan itu paling utama adalah dari segi apa namanya desain kapalnya. Nah, desainnya ini secara prinsip adalah dari koefisien bloknya. Itu biasanya kelihatan bedanya. Terus yang kedua apa namanya bentuk daripada bagian atasnya. Nah, bentuk dari bagian atasnya ini tidak termasuk dalam desain line plan yang kita maksud atau di Maxsurf ini bagian atas kan nggak termasuk dalam pendesainan kita. Bangunan atas itu di atas deck ya, segala sesuatu yang di atas deck itu dibikinnya di mana namanya di AutoCAD gitu ya. Jadi untuk di Maxsurf ini hanya badan kapalnya saja dari lunas sampai dengan height sampai dengan deck saja gitu. Apa namanya? Jadi dicari referensinya apa sih yang lebih detail ya, yang membedakan antara tanker dan lainnya. Paling utama dari CB-nya, yang kedua dari bangunan atasnya. Sisanya sama aja. Kenapa? Karena bentuk kapalnya, coba kalian perhatiin. Entah itu kapal apa tanker, kapal bulk carrier, general cargo itu tipe semua. Coba cari di internet. Yang sedikit agak beda itu adalah misalkan kapal kontainer. Itu agak beda bentuknya. Kenapa kok agak beda? Sebenarnya sama aja. Cuma nilai koefisien bloknya, nilai parameter-parameter lainnya itu dia jauh lebih berbeda dibandingkan dengan tanker. Karena kalau kapal kontainer itu tujuan utamanya adalah kecepatan. Sedangkan kalau kapal tanker, bulk carrier itu tipe lah ya. Itu tujuan utamanya adalah untuk muatan, besarnya muatan. Gitu, kurang lebih Restu. Jadi harus cari lagi referensinya ya. Oh ya Mas, izin ini Mas, berarti Ya, sebenarnya untuk template-nya dari general cargo tuh nggak ada ya Mas, template yang spesifiknya Mas. nggak ada, nggak ada. Oh, gimana kalau misalnya saya pakai template-nya tanker terus ntar di custom sendiri Mas, pakai Iya, apa nggak namanya? apa-apa, nggak Custom apa-apa, point gitu. nggak apa-apa. Jadi template ini tujuannya adalah supaya kalian tidak membuat control point sendiri, gitu aja sih intinya. Gitu. Jadi kalau udah ada control point-nya kan enak kalian tinggal geser-geser. Kalau bikinnya dari nol, wah itu bikin control point-nya susah setengah mati. Gitu kurang lebih Restu. Oh ya, satu lagi Mas. Ya, silakan. Dalam desain kapal pasti ada kelas ya Mas, ada BKI, ABS, CCS, Ya, CRS gitu ya Mas. Nah, betul. di MaxSurf ini sebenarnya kita udah merhatiin nggak sih Mas? Misal kelasnya ini Oke. kita ABS, kita yang harus kita perhatiin tuh apa yang dengan beda kelas yang lain gitu. Oke. Jadi untuk di Maxsurf atau software-software lainnya ya di bidang yang lain, entah itu Moses ataupun misalkan SAX nanti desain struktur terpancang, apa gitu ANSYS untuk finite element, itu mereka semua kan hanya tools saja.
alat perhitungan saja. Nah, alat perhitungan ini dalam proses analisis, proses desainnya, proses modelingnya, terus kalau misalkan di structure ada boundary conditionnya, itu harus disesuaikan dengan requirement atau persyaratan dari kelas. Oke. Sehingga di Maxsurf ini apapun softwarenya itu tidak mempertimbangkan atau memperhitungkan kelas. Tapi kita sebagai desainer yang menyesuaikan antara permintaan kelas dengan modeling atau desain yang kita lakukan. Gitu, Restu intinya. Nah, terkait dengan kelasnya, apa sih yang membedakan antara DNV atau ABS gitu ya? Coba waktu lagi kuliah sama Pak Murjito atau kalian langsung datang aja ke ruangannya. Ini yang membedakan itu apa sih gitu? Minta standarnya aja gitu. Standarnya mana? Gitu. Itu sih apa namanya considerationnya. Kalau saya sih eh, belum pernah make secara praktikal ya. Saya belum pernah make banyak standar untuk desain kapal. Yang pernah saya pakai ya cuma dari BKI aja dan itu saya nggak paham detail banget terkait dengan batasan line span-nya. Saya lebih banyak terkait dengan apa namanya perhitungan propeller, terus habis gitu kekuatan struktur gitu. Gitu kurang lebih Restu. Oh, berarti pada dasarnya ini di Maxsurf kita nggak ada mikir kelas-kelas dulu ya, Mas? Berarti nggak ada ya, Mas? Betul, 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 betul Oke. banget. Makasih, Mas. Oke, sip. Ini apa aja sih datanya? Ada DWT. Nah, ini contoh ya, misalkan. Mungkin yang membedakan antara DWT, antara jenis kapal dan DWT itu adalah bisa jadi ya, itu adalah terkait dengan displacement-nya. Kan datanya di sini kan DWT ya. Nah, sedangkan kalian mendesain itu kan basicnya dari displacement, ya kan? Nah, itu mungkin yang jadi konsiderasi terkait dengan berapa displacement yang dibutuhkan. Gitu, itu bisa satu. Tapi itu nggak terkait dengan kelas sih, lebih terkait dengan muatannya gitu. Nah, terus habis gitu ini kan udah ditentuin juga CB-nya ya. Jadi tadi kan saya ngasih contoh apa sih yang membedakan antara tanker dan berkerir. Misalkan salah satunya adalah CB-nya. Nah, tapi karena berhubung di sini CB-nya itu sama atau udah ditentukan lah ya, udah ditentukan. Jadi ya apa namanya silahkan aja untuk apa namanya mendesain sesuai dengan data-data ini gitu. Tinggal nanti dicari tahu lagi aja yang membedakan tanker dan bulk carrier dan general cargo itu apa gitu. Sepanjang pengetahuan saya sih sama aja sih, nggak begitu beda jauh gitu. Itu sih teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Oke, nggak ada ya? Nggak ada yang mau tanya lagi ya? Aman Mas, aman. Oke, silahkan Dio, tolong di share screen progresmu. Oke, baik Mas. Oke. Bro, host disable. Wait. Kalian kalau ada yang mau ditanyain atau gimana, nggak usah nunggu kelas ya. Langsung aja chat saya gitu. Paling pasti nanti malam saya balas kok. Gitu. Jadi jangan kelamaan nunggu gitu. Jadi gini Mas, kan ini kemarin aku udah ngikutin nggak sama seperti Oke, Mas, hampir sama 100% hampir ya. Nah, ya. untuk datanya itu Oke. Oke, nah, gini. Apa namanya? Ini sebenarnya prinsipnya sama aja kayak template yang saya kirim. Cuma karena ini pakai template dari Maxsurf-nya langsung, dia kompartemen-kompartemennya itu didetailin sama dia. Contohnya misalnya ada cylindrical tanks ya. Cylindrical tanks itu kan nggak di luar kapal, tapi di dalam kapal. Gitu. Jadi ngulang aja dia. oh oke Mas, nanti saya ulang aja Mas ya. Oke. Nah, untuk sebagai bahan percobaan, buka salah satu sekalian ingat tes Dio ya. Dio kita tes. eh, Bisa apa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa kan belum penilaian. Jadi sekalian biar teman-temannya bisa paham juga proses drawingnya. Kemarin kan saya nyontoin. Nah sekarang eh, saya sama Dio yang nyontoin. Itu Dio.
share screen aja Maxsurf-nya, terus download template yang saya kirim ke Bima tadi, terus habis gitu kita desain dari awal. Gimana Dio? Kalau Dio nggak mau, yang lain deh yang mau jadi relawan. Ada nggak? Sekalian mumpung ada saya, jadi saya bisa dampingin langsung kan. Lumayan hitung-hitung tugasnya ada yang langsung dampingin. Silakan ada yang mau jadi relawan. Kalau nggak ada yang mau, ya tinggal review video minggu lalu sih. Kalau ada, nggak apa-apa kita Boleh ini mas, sekarang. saya. Itu Mas. Siapa Deva? Iya mas boleh. Oke, ya udah share screen, terus buka salah satu template yang saya kirim ke Bima. Oh, Deva. Ukurannya Deva. General Cargo, full guru kecil ya, 11.000 DWT doang. Udah dihitung belum? Ini data-data ini kalian udah ngolah belum? Displacementnya berapa dan lain-lain. Udah sih Mas. Itu Udah, Mas. Kami udah sampai Udah di koreksi LCB sebenarnya kemarin ini. Oh, tapi desainnya manual ya? Apa pakai iya, Mas, Maxsurf manual juga? pakai Excel. Oh, Udah, Mas, pakai manual. Excel aja. Oh, tapi manual ada gambarnya juga nggak? Kalian suruh gambar nggak? Cuma sampai diagram CSA aja, Mas, lewat AutoCAD. Oh, oke. Gampang ya. Ya. Saya tahun lalu saya nge-handle benar-benar bikin Daniel tanya aja yang kelas semester kemarin. eh TLP itu jadi nanti lines plan-nya dua dia. Lines plan dari desain manual sama dari ini. Dari apa namanya? Dari Maxsurf. Oke. Oke udah ya ini template ya. iya Salah mas. satu ya. Oke. Mas, oke. Wah, ini Maxsurf yang baru banyak amat pencetannya ya. Bingung. Oke, kamu kan udah Iya paham mas. pencetannya kan? Ini saya baru. Sedikit sedikit sih mas. Oke. Ini saya ini di jembreng semua nih dapat dari mana sih? Maxsurf yang baru? Ini dari Bentley mas. Oh, download dari Iya, Bentley-nya. Nggak iya. pakai crack-crackan. Nggak pakai. Oh, minta aja ke himpunan yang crack-crackan. Saya nggak tahu nih ada limit apa nih di students only nih. Oke. Ini sepertinya Hmm. limitnya per tahun mungkin mas. Harus login lagi gitu. Oh, oke. Ya udah. Oke. Yang pertama size surface. Masih ingat nggak lakuin size surface? Masih mas. Oke, coba klik surface, ya, size surface. Oke, terus select all. Oke, saya dampingin nih length-nya Deva. Length overall. Itu nggak usah detail-detail, 134 aja length overall nih. Nggak usah sampai koma-komaan. 134 mas. Ya, Ini 134. Ya, 134. terus Atau pakai lebar. data saya mas. Datamu kamu Deva kan ini? Deva Eri kan? Iya mas. Iya. Ya, ini saya lihat datamu. Oh iya. Iya. Ya kan? B-nya Iya. berapa? 18,6. 18, 6. 6, 4-nya hapus ya. Terus Iya mas. tingginya itu 10,2. 10,2. Mm-mm. Gini mas. Ya, oke. Oke. Sudah mas. Terus Habis itu setelah itu, ke frame of reference. oke. Ke ini dulu. Apa? Desain gripnya ini dihapus semua. Salah. Frame of, ya terserah lah. Tapi intinya ngatur frame of reference dulu. Kan kemarin Oh iya mas. saya bilangnya apa? Ngatur Ke FPL ini apa AP dulu ke kan? baseline dulu. Oke, Ya. benar. Silakan diatur. Draftnya Draftnya 7,5, 7,6. 7,6. Mm. Terus di oke ya mas. Ya oke dulu. Oke. Terus habis itu dilihat Coba lagi. Terus Oke. habis itu set LPP-nya dulu. Ya. Set Ke FP-nya 0 dulu. dulu mas. Ke 0. DWL. Set di DWL dong.
nol ya Mas. set to DWL. Oh ya, set to DWL. Tahu nggak kenapa kok di set to DWL? Set to DWL supaya sama bentuknya itu sama kayak kapalnya gitu Mas. Sesuai sama kapalnya nanti Oke. biar sesuai sama FP-nya. Oke, apa Perpotongannya sih? biar pas gitu. Oke, apa definisinya FP? FP itu perpotongan antara draft draft kapal. Draft dengan Perpotongan yang bagian depan. Draft dengan bagian kapal yang di depan itu Mas. namanya apa? Ada yang bisa bantu nggak? Yang lain? Tinggi haluan, Tinggi Mas. haluan. Tinggi haluan dengan waterline, Mas. Ya. Nah, tinggi haluan dengan waterline. Oke, udah. Set to DWL. Oke, yang lain udah ngerti ya kenapa set to DWL ya? Sudah, Mas. Oke, klik OK dulu. Oke. LPP-nya 121,86. Oke. Ini ya Mas. LPP. Ya. Input aja 122. 122. Gini aja Mas. Ya. Oke. 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 Oke, sebentar. Oke. Udah? Frame of reference-nya udah ya? Mas. Udah Mas. Oke, udah klik OK sekarang. Nah, sekarang baru desain grid. Desain grid ya Mas. Ya, desain grid. Ini dia hapus semua ya Mas. Semuanya hapus. Apa yang udah di ini hapus semua. Sementara hapus dulu. Semuanya dihapus. Hapus semua. Dia hapus. Oke. Udah Mas. Udah. Oke, terus klik section sekarang. Udah aku klik section Mas. Ya udah, generate. Habis itu di add ditambah jadi 21 ya Mas. Betul. Oke, terus diapain? Terus habis itu di ini. Oke. Terus di OK. Oke. Udah. Oke, tunggu, stop. Oke, yang lain ada yang bisa jelasin nggak kenapa space-nya itu evenly between perpendicular? Ada yang bisa jelasin nggak? Yang lain? Ayo, ada yang bisa jawab. Kenapa sih kalau section itu dia ngesetnya evenly between perpendicular? Itu artinya apa sih? Ayo dong, yang lain. Sekalian ngecek pemahamannya. Kalau evenly between perpendicular berarti kan dia pakainya LPP ya Mas? Oke. LPP. Ya, kenapa kalau dia evenly between perpendicular ngeklik? Kenapa nggak kita edit sendiri aja? Aduh, lupa Mas. Lupa. Oke, yang lain. Monggo. Dio. Kalau itu Mas, kan waktu mengerjakan CSA kemarin itu kan kita buatnya garisnya itu berdasarkan LPP Mas. Terus dibagi 20 kalau nggak salah. Jadi mungkin karena itu Mas, supaya rata aja. Oke, sip. Oke, benar. Tapi intinya jawabannya benar, cuma jawaban tegasnya adalah karena station itu adalah fungsi daripada LPP atau length between perpendiculars. Sehingga station itu kita desain spacing-nya adalah evenly atau merata di antara perpendikular. Gitu ya jawabannya. Ntar kalau ujian biar bisa jawab. Oke, lanjut ya, Deva. Itu diedit dulu station 0-nya. Diganti apa? Station 0-nya tuh AP apa FP? Diganti AP, Mas. Ganti AP? Tadi titik 0-nya di mana? Diganti FP, Mas. Ya, lupa. Ya, nggak apa-apa. Ganti dulu FP. Nggak apa-apa. FP. Terus stationnya 20 ini diganti AP. Ya, intinya apapun penamaannya, hati-hati dari koordinat ya, teman-teman semuanya ya. Iya, Mas. Dilihat koordinatnya itu 0 itu di mana gitu. Oke.
Ya udah klik oke dulu. Oke. Terus selanjutnya, Selanjutnya ngatur waterline-nya. oke silahkan. Oke, kamu desain sendiri dulu aja. Ininya apa namanya waterline-nya bebas dulu deh, sesuai instingmu. Iya Mas. Mm. Di situ 0, Oke, gimana? Bisa? bentar Mas. Nah, ini share screen saya kelihatan nggak Mas? Share screen-nya kayaknya ke delay ya. Ini masih di batok line sih. Ini. Mana? Di unshare dulu aja Bentar terus ya share Mas. screen ulang. Nah ini kelihatan nggak Mas? Oke, kelihatan. Nge-lag nggak Mas? Nggak nge-lag. Tadi punya satu. Panjangnya tadi berapa? Lebar itu tadi berapa? Lebarnya Lebarnya tadi 18,6. Berarti separuhnya berapa? 18, berarti separuhnya 9. 9,3 ya, 9. Oke. 3. Langsung aja 579. Langsung aja masih banyak-banyak. 579. 579 ya. Ya, Kalau gini gimana Mas? ya boleh deh. Nggak usah 9 deh, 8 aja 8. Oh 8 ya Mas. Dah, di labelnya diganti ya namanya. Ini C. Center line. Ya, oke. Lanjutin. BL ya Mas ini. Yes, betul. Sesuaiin ininya, meternya. BL 2. 2 BL 3. Udah Mas, oke. Udah. Lagi. Tadi udah BL yang terakhir coba batok line-nya. Ya. Oke, benar. Oke, lanjut waterline, silahkan. Mulainya dari setengah Waterline. meter aja kamu. Oh iya Mas. Tetap ada nolnya, cuma nolnya kan diganti jadi berapa Diganti senti. 0,05. Ya, betul. Nah, terus selanjutnya 0,5 ya. Jadi mulai dari setengah meter ini. Setelah lunas, tambahin setengah meter. Gue aja bikin berapa, kayak 6 gitu. 6 aja, nggak usah banyak-banyak. 6 apa 5? 6 aja 6 ya. Nanti yang 2 dihapus aja. 0,5. 1. Draftnya berapa sih? 7 ya. 2. 3. 4. 6. 7 berapa? Bentar. Saya lihatin dulu. Ini 7,6. Berarti bentar. 6 terus 7 aja 7. Oh, terakhirnya 7 aja ya Mas. Ya, ya benar. 7 aja dulu. Ini kan lagi proses desain. Nanti Iya, Mas. pas proses udah mau diekspor, nanti jangan lupa yang 7,6-nya dimunculin ya. Iya Mas. Ya, ini kan sebenarnya bisa dirubah-rubah kan. Ini kan untuk desain Iya, aja. Mas. Oke.
Itu namingnya jangan lupa dirubah WL0, WL Di setengah. dia WL0. Nol koma lima. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ya Mas. Oke, udah ya. Oke, desain gridnya udah semua ya. Iya, sudah Mas. Oke, oke. Setelah desain grid, maka ini udah selesai semua kan? Ya Mas. Berarti kira-kira sekarang kamu udah mulai desain, bener ya? Oke, oke ya, udah mulai desain. Oke, yang pertama ya, tolong tampilin ini profile yang sirplan digedein coba. Oke, oke, dimaksimalin layar aja lebarnya, kira-kira lah. Oke, digeser-geser dikit ya. Pokoknya saya bisa nyoret-nyoret. Oke, stop, stop. Oke, gedein dikit bisa nggak? Udah, Ini stop, Mas. stop. Pokoknya ujung sama ujung kapal saya bisa ngeliat full. Ya, oke, Nah, stop, stop, seperti ini. stop, stop, stop. Yes, betul. Dah, dari stop ya, jangan diapa-apain ya. Iya Mas. Oke, oke. Ini bisa nyoret-nyoret nggak sih sekarang Zoom? Udah nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Sih. Whiteboard. Saya udah nggak bisa nyoret ya sekarang di Zoom ya? Apa bisa? Tar notes. Kan. Wah, udah nggak bisa nyoret ya sekarang di Zoom. Ada yang tahu cara nyoret-nyoret di Zoom? Hmm, 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 hmm. Sih. Stop dulu untuk konfig whiteboard. Cara nyoret? Oh, harus hostnya doang ya? Ada yang bisa nggak? Atau saya jadiin host aja deh, biar saya bisa nyoret-nyoret? Atau gimana gitu? Oke, bisa nggak ya? Oke. Pas pakai apa? Pakai Mm-mm. anot anot yang di sebelahnya post share itu loh Mas, ada anot. Atau ini harus ada yang nge-share share screen sih Mas. Baru bisa coret-coret sendiri. Oh gitu. Iya. Sekarang udah nggak bisa ya yang pihak lain ini ya, nyoret ya? Eh, saya kurang tahu. Mungkin kalau sekarang Oke, nggak bisa. oke. Ya udah. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan eh, seperti apa namanya arahan saya kemarin ya. Decknya, deck kapal kan rata kan. Nah, maka yang harus dilakukan adalah meratakan decknya. Nah, masih ingat nggak Deva cara ngeratain decknya? Oke, nah di typing mana typingnya? Hmm, ya munculin kotaknya, pencet-pencet lah ya nanti ya. Bisa nggak? Munculin kotaknya pencet apa ya? Nggak, Hmm, Mas, kok lupa ini. iya, Bukan di saya sini. juga nggak tahu sih munculin kotaknya pakai apa. Bukan. Coba View, display, view, display. view, view, coba Atas, view. display. Oh, View. view. Pencet assembly. Itu coba. Oh, ya, Ada satu kotak lagi di bawahnya. Coba klik view lagi, view lagi. view di. Properties. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini. Coba. Nah, oke. Headnya Ini diatur. tadi berapa ya, Headmu Mas? itu adalah 10,2. 10,2. Mm-mm. Nah, ya, oke. Semuanya yang atas juga digituin. Bentar, sedikit ini. Dikit-dikit aja nggak apa-apa. Oke.
Oke, udah ya. Oke. Nah, udah Mas. Yang kedua buka water plane-nya. Buka yang water plane. Ini kan shear plane, buka yang water plane. Oh, yang Heeh. water plane yang mana Mas? Waduh, nggak tahu yang mana. Coba yang mana kira-kira? Water plane yang mana water plane? Potongannya. Oh ini, Itu apa namanya? yang body plan. Water Water plane. plane. Kamu jangan lihat title ininya. Prinsipnya dong. Water plane itu potongan apa? Waterline kan? Mana kira-kira dari Iya, 4 gambar ini yang mana? Ya yang itu, yang bawah itu. Dia itu digedein. yang ini. Yang plane dong. Water plane. Oh, iya. Iya nggak? Benar, ini water plane bukan? Ini oh Ini potongan apa? ini potongan yang tampak bagian bawah itu Mas. Ya, water plane bukan. Yang Yang teman-teman ada yang bisa Hulberg, bantu nggak? Ini water plane bukan. Hulberg. Teman-teman yang lain? Siapa yang bisa bantu? Oke, Yang Restu. water plane. Oke. Ya, ini water plane ya, Deva ya. Ingat-ingat. Shear Iya, Mas. plane, body plane, water plane harus di luar kepala. Jangan lihat title-nya. Title-nya diputer-puter, nggak ada masalah. Yang penting kamu paham water plane itu yang mana, body plane mana, shear plane mana. Kalau ditanya itu potongan apa, bisa jawab. Oh, potongan melintang, potongan waterline, tampak apa gitu. Itu ya. Iya Mas. Oke. Baik Mas. Ya Makasih udah. Mas. Sekarang dibuka water plane-nya. Digedein. Oke. Nyalain itunya, potongan sectionnya. Itu kan masih di hide. Oke. Ya, ya itu benar. Oke. Oke, di hide dulu deh ininya. Apa namanya? Control point-nya di hide dulu. Control point-nya di hide dulu. Oke. Tadi kan kalau di shear plane itu kan deck-nya yang rata. Nah, sekarang yang harus dipastikan adalah jangan sampai kan ini kan kita desainnya setengah kapal. Dengan asumsi kalau setengah kapal ini nanti ketika kita bikin mirrornya itu dia jadi satu kapal utuh. Nah, supaya antara bentuk kapal yang kiri dan yang kanan yang mana itu di mirror itu memastikan itu nyambung, maka garis-garis atau titik-titik yang ada di bawah ini itu harus nol. Coba yang bawah itu di blok coba. Ya, oke. Oh, tadi mana view-nya? Yang view properties. Oke, oke. Di blok lagi ininya. Oh, iya. Hati-hati ya, yang bagian bawah aja. Iya. Nah, ini Mas. Oke. Ini titik-titik ini itu offsetnya. Offset itu kan lebar ya. Lebarnya itu harus 0. Artinya kalau lebarnya 0, berarti posisinya ada di center line. Ya. Jadi nanti ketika nanti kalian mirror yang kapal ini di mirror, itu otomatis ya. Di mirror itu nggak bolong tengahnya, paham ya? Paham Mas. Jadi nanti ketika mainin control point harus hati-hati. Oke? Oke ya teman-teman ya. Oke. 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 Selanjutnya nih tampilin lagi 4 gambar yang tadi. Tampilin lagi 4 gambar tadi. Oke. Oke ya. Jadi tadi udah ada 2. Jadi pastikan center line-nya itu titik-titik yang membentuk center line itu ada di tengah, yaitu offsetnya 0. Dan titik-titik yang membentuk deck, yang mana kalau di shear plane itu titik-titik yang di atas, itu height-nya tingginya itu harus sesuai dengan height kapal kalian. Oke? Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penilaian adalah kamu buka shear plane sekarang, Deva. Buka shear plane. Nah, buka yang zoom bagian belakang, yang area propeller. Oke. Nah, oke, stop. Oke. Di sini kan ada AP-nya kan di situ ya. Itu kan udah 122 meter terhadap FP.
Nah, di bagian kapal ini itu apa namanya? Dia terlalu mepet sama AP kan, bodi kapalnya. Iya, Nah, Mas. sehingga itu perlu dimajuin ya. Ada propeller clearance. Nanti saya jelasin propeller clearance. Jadi nanti dihitung ya, yang saya udah jelasin di video minggu lalu juga ada. Pastikan bodi kapalnya itu yang warnanya ungu. Coba diklik garis ungu yang paling deket AP coba. Nah, Ini, Mas. ini kan CL ya. Itu coba lihat pojok kiri. Itu kan keterangannya CL. Mouse-nya kamu arahin ke garis yang kamu klik. Mouse-nya kamu arahin ke garis yang kamu klik. Ini gini. Matamu atau mata kalian lihat pojok kiri bawah. Pojok kiri. Pojok kiri bawah. Matanya aja. Maksudnya jangan. Matanya aja. Mouse-nya tetap di situ. Matanya arahin ke, coba kalian lihat ke pojok kiri bawah. Itu ada hull CL. Benar Oh, nggak? iya, Mas. Ya. Artinya garis itu, garis yang kamu mouse-mu deket itu adalah hull yang bagian center line. Interline. Oh, iya, Nah, Mas. maka dari center line ini pastikan memiliki clearance terhadap AP. Oke? Iya, Mas. Oke ya. Oke, itu catatan yang kedua. Jadi yang pertama tadi garis deck sama garis center line. Yang kedua adalah terkait dengan propeller clearance. Nanti angkanya berapa di propeller clearance saya ajarin. Habis ini saya share screen. Oke? Terus yang Mas. ketiga, dalam mendesain kapal, seperti minggu lalu yang udah saya jelasin, desain dulu bagian depan apa belakangnya dulu? Ada yang ingat dulu? Bagian belakang, Mas. Bagian belakang. Oke, yang lain ada yang punya Depan, Mas. depan Mas. dulu apa belakang dulu? Oke, Depan depan dulu. dulu ya. Mas. Oke. Jadi yang ketiga jangan lupa desain yang depan dulu. Sekarang bagian ke depan, pindahin ke depan. Oke. Nah, apa namanya? Jadi dalam mendesain kapal, nanti kalian lihat desain-desain yang lain ya. Ini bagian depannya itu sebenarnya secara prinsip udah lumayan bagus ya. Ini hoki nih case-nya Deva, sekali klik depannya nggak berantakan-berantakan banget, menurut saya hoki ya. Tinggal nanti dilihat skillmu dalam nge-skill up CB-nya. Oke. Oke, jadi ini oke lah. Apa namanya? Bagian depan udah cukup oke. Nah, cuma yang jadi concern ya. Tadi kan LOA kita kan diisi sesuai data ya, yaitu 100 apa namanya? 21 kalau misalnya. 21 atau 100 22. Oh, LOA-nya 134 LOA-nya ya. LOA-nya 134, LPP yang 122. Ya. Oke. Jadi, hal berikutnya yang perlu diingat adalah ya, ini hal yang perlu diingat ya, teman-teman ya. LOA itu adalah bagian kapal dari ujung belakang sampai dengan ujung paling depan. Oke. Nah, padahal yang kita desain sekarang itu ujung kapalnya itu adalah ujung deck. Oke. Ini kan kita mendesain di Maxsurf. Ini kan adalah dari keel, dari lunas sampai dengan deck. Oke. Nah, padahal LOA itu adalah ujung paling belakang kapal sampai ujung, benar-benar ujung paling depan kapal. Artinya itu sudah termasuk dengan bangunan atas. Oke. Sehingga angka 134 itu bukan angka Maxsurf. Diulang, itu bukan angka Maxsurf. Oke. Tapi kan kita perlu estimasikan di awal tadi untuk mengambil angka, jadi sementara pakai itu. Nah, berikut yang perlu dilihat adalah, kalian lihat nih coba bagian belakangnya. Itu ada space jauh banget antara AP ke belakang. Oke, dari AP ke bagian kapal yang belakang itu kan jauh banget ya, teman-teman. Nah, itu yang bikin hasil kapalnya itu jelek. Oke. Sehingga logika kalian harus bermain. Ketika LOA-nya itu 134, kondisinya sekarang 134 itu dari ujung dek kiri ke ujung dek kanan. Ya. Sehingga bagian kapal yang bagian belakang itu coba di blok titik-titik yang bagian belakang, paling belakang, yang segaris, paling belakang lagi. Ya, itu di blok.
Nah, itu dimajukan beberapa meter, tergantung nanti kira-kira estimasi desain kalian, sehingga nanti LOA-nya kira-kira bisa 134. Oke. Nah, kebetulan kalian di sini itu ketolong sama LWL. Kalian punya LWL kan? Nilainya kalau kamu nih 126,73. Ya udah, berarti atur sedemikian rupa sehingga titik-titik ini panjang LWL-mu nanti jadi 126,73. Kebayang nggak, Deva, gimana caranya? Masih belum kebayang, Mas. Belum Mungkin ini kebayang. dimajuin sampai LW. panjangnya itu mendekati LWL gitu. Betul, benar. Nah, caranya gimana secara teknis? Kebayang nggak? Nah, ini tinggal digeser gini. Oke. Atau gimana, Mas? Nah, kalau digeser kan jadi naik turun ya. Nah, kamu pakai itu loh. Kamu blok lagi garisnya yang belakang. Nah, di blok lagi. Nah, itu coba mainin koordinatnya. Koordinat ini ya, Mas? Yang sebelah kiri tabel. Oh, yang ini, Mas. Ya, itu kan koordinat kan, long Iya. pos offset itu kan Iya. sekarang longitudinal positionnya. Kan FP, ujung depan waterline itu kan udah di FP, benar nggak? Iya, Mas, udah. Nah, yang membedakan LWL sama LPP itu kan cuma di bagian belakangnya aja kan? Iya, bagian belakangnya aja, Mas. Oke. Jadi kira-kira longitudinal position ini mau kamu isi berapa? Supaya LWL-nya sesuai dengan datamu. Di bagian tengah antara LWL sama LOA-nya, Mas. Kalau LWL-nya 126, LPP-nya, LOA-nya 130, berarti yang kamu input di sini 128. 128. Iya, Oke. Mas. Kalau lihat dari garis kuning itu berarti nanti LWL-mu jadi 128 apa 126 di software ini? LWL-nya nanti maju. Oke. Saya langsung kasih tahu. Logikanya ya, teman-teman. Harusnya karena bagian depannya itu sudah di depan, udah di FP, maka harusnya untuk membentuk LWL, ya, longitudinal positionnya kamu tulis saja itu jadi LWL-mu. Berarti ini langsung dimasukin LWL aja ya, Mas? Iya. LWL-nya 126,7. Input 126. Minus apa plus? Ayo. Minus, Mas. Soalnya Minus. kan tadi Ya, itu, betul. di Ganti depan minus. yang Betul. 126, koma berapa, Mas? 0,7. 7. Enter. Nah, jadi di sana udah lebih masuk akal kan? Nah, sekarang Iya, Mas. bisa ngecek nggak? Ngecek LWL caranya gimana? Ngecek LWL. Kurang tahu, Mas. Data. Terus klik apa? Apa ini? Yes, Bukan. calculate hydrostatic. Nah, dilihat mana? LWL. Ini. Ya, sesuai nggak sama datanya? Sesuai, Mas. Sesuai. Berarti udah benar ya? Iya. Oke, udah berarti klik OK. Gitu ya, teman-teman ya. Terus berikutnya, coba klik lagi yang bagian belakang. Ini. Nah, itu kan longitudinal positionnya udah 126,7 ya, minus ya. Iya, Mas. Nah, nanti pastikan ya teman-teman yang lain, garis titik-titik yang di belakang itu, ya, yang lagi di blok sama Deva, itu memiliki longitudinal position yang sama. Oke? Itu. Jadi nanti misalkan kalian geser-geser, pastikan nanti yang paling belakang, titik paling belakang, angkanya harus 126,7 ya. Gitu. Itu ya. Oke. Oke, mungkin itu terkait dengan poin yang pertama ya, poin target kita yang pertama, yaitu review minggu lalu dan beberapa perkiraan desain lah. Ya, oke, ada yang mau ditanyain dari teman-teman semuanya? Mas izin nanya, Mas. Oke, restu dulu silahkan. Berarti yang di belakang titik 4 itu 4-4-nya harus L pos M-nya itu harus ini ya, Mas, harus sama angkanya dengan LWL. Tidak harus. Oh, nggak Yang harus. harus adalah ujung
titik yang paling belakang. Titik yang paling belakang tuh sebenarnya yang atas itu, yang ungu atas itu. Coba klik. Ungu atas itu. Ya, oke. Ya. Ungu atas itu apa namanya? Menunjukkan bagian terbelakangnya kapal. Oke. Nah, titik itu jadi sebenarnya gini, kalau desain kapal itu ada yang desainnya itu ini namanya transom ya. Ada yang desain transomnya itu lurus, ada yang transomnya itu miring. Oke. Kalau transomnya miring, berarti kan 4 titik ini bukan di longitudinal yang sama, benar nggak? Benar, Mas. Ya, karena kan misalkan yang bawah itu 126, yang ujung sebelah kiri misalkan 128, benar nggak? Sehingga dia miring kan? Iya Mas. Nah, itu kalau desainnya miring. Nah, kalau desainnya dia lurus, ya koordinat antara yang atas sama yang bawah itu harus sama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, intinya kan kalian punya data LWL. Pastikan ketika kalian nanti running hidrostatik, calculate hidrostatik tadi, itu panjangnya 126,7 gitu. Itu aja sih. Nah, karena asumsinya desain ini pakainya transformnya yang rata, yang kotak, maka tadi saya bilang 4 atau 5 titik yang bagian belakang ini paling ujungnya itu harus 126,7. Itu kan bisa aja nanti titik ini ada yang kalian majuin misalkan untuk desain dan lain-lain. Barangkali ya, kan nanti itu kreativitas kalian. Tapi yang jelas paling belakangnya itu 126,7. Nggak boleh 128, nanti dia jadi lancip kan belakangnya. Gitu, Restu. Oh, berarti kalau dalam case ini berarti segaris ya Mas ini, Mas? Sama. Dalam case ini segaris. Betul. Oh, tapi kalau misal nggak segaris, kita ngambil ujung atas sama ujung bawah untuk disesuaikan dengan LWL. Betul, betul, Oke, betul. terima kasih Mas. Oke, sip. Oke, itu ya dari review minggu lalu. Jangan di-unshare dulu. Barangkali ada yang lain yang mau tanya. Oke, Mas. Oke, Mas, clear ya. saya Oke, mau silakan. nanya. Ini kan AP, garis AP sama yang bagian belakang ini kan Iya, kayak terlalu betul. dekat gitu. Betul. Itu bisa dirubah nggak Mas kayak gini? Misal mau aku rubah gini tuh Tunggu. boleh nggak boleh ya? Control Z. Bukan nggak Iya ya. boleh. Kamu nyalain dulu dong control point-nya. Dinyalain dulu ya. Ya, yang Mas. kiri. Nah, kamu nggak bisa merubahnya cuma 1, 2, atau 3 titik. Kamu ngerubahnya harus komprehensif bagian belakang ini yang ada berapa titik ini. Iya. Harus kamu rubah. Gitu nggak bisa kamu cuma 3 titik yang kamu blok tadi, harus semuanya ini kamu kira-kira sehingga bentuknya atau clearance-nya itu sesuai dengan angka yang dibutuhkan. Gitu. Iya. Jadi nggak asal ngerubah aja gitu ya Mas ya? Nggak asal ngerubah. Makanya minggu lalu kan sebelum saya bilang kan, Iya. sebelum kalian merubah control point, pastikan kalian paham control point itu berpengaruh ke bagian kapal yang mana aja. Gitu. Oke? Iya, baik Mas. Oke ya. Nanti kalian harus kreatif desain kapalnya. Saya misalkan cuma bilang fisiknya, tolong dong garis ini sama ini jangan berpotongan. Jangan nanya ke saya caranya gimana, kalian harus temuin sendiri. Ngerubah titik yang mana, terus pakai perspektif gambar yang apa, pakai lihat di shear plan, di body plan, atau di half breadth plan, ya, diatur sendiri. Titiknya mau ngambil yang mana, perspektif gambar yang mau ngambil yang mana, pokoknya ketika nanti ditampilkan, garis itu udah nggak berpotongan. Gitu, itu kreativitas masing-masing, case-nya tiap orang juga akan beda-beda. Gitu. Oke? Baik Mas. Oke ya. Oke, jadi ini Maxsurf ini kerjaan gampang, tapi perlu ketelatenan. Ya. Ini kalian ngerjain lines plan, waktunya kira-kira 1 semester. Nanti kalau udah kerja, udah masuk ke project, lines plan itu waktunya maksimal 2 hari. Itu udah mendesain semuanya di Maxsurf, di Moses. Gitu. Jadi keahlian-kalian dalam bermain Maxsurf ini itu akan cukup berpengaruh lah ke ke proses pembelajaran berikutnya. Oke. Oke, gitu terkait dengan desainnya. Terus kalian udah harus mulai, ya, saya highlight harus mulai
desain mirip-miripin sama punya kakak tingkat kalian atau kakak semester kalian. Dilihat desain kapal yang nilainya A, nilainya AB, nilai 90, 80, 70 tuh kayak apa sih bedanya? Gitu ya. Jadi cari-cari minta apa namanya? Himpunan, nanya-nanya relasi kalian sehingga kalian bisa lihat, bisa punya gambaran lines plan yang bagus itu kayak apa. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu bisa di-unshare. Itu Mas. Oke. Jangan lupa nanti ini ya, kalibrasi kalian ada banyak nih, ada CB, ada CM, ada CWP, ada CP, ada LCB ya. Jadi dia silahkan kalian mendesain kapal kalian apa namanya sesuai dengan data yang kalian punya ya. Nanti ya saya akan ngecek berdasarkan parameter-parameter ini ya, dan adalah bentuk fisiknya bagus apa enggak gitu ya. Jadi jangan cuma validasinya bagus tapi bentuk kapalnya jelek ya. Oke. Oke, saya ini akan share screen ini. Oke, udah kelihatan? Ini saya nampilin tulisannya perhitungan ukuran propeller housing design. Kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Kelihatan ya. Oke. Jadi ya udah, rumusnya tinggal ini doang. Kalian screenshot aja ya. Jadi kalau kita ngelihat garis AP ya, pastikan tinggi antara keel sampai dengan bentuk garis kapal yang ini tadi kalau di punyanya Deva tadi adalah hull CL ya, hull center line. Itu pastikan titik ini dan ini itu nilainya 0,6 sampai dengan 0,7 draft. Kira-kira aja terserah kalian mau pakai 0,65 kayak pakai 0,7 terserah. Tapi ambil aja angkanya lebih dari ini. Jadi ya kira-kira ambil aja 0,7 lah. Gitu ya. Jadi misal Deva tadi draftnya katakanlah 8. 8 dikali 0,7 kan 5,6. Ya udah, pastikan nanti bentuk kapal kalian ini dari sini ke sini itu 5,6. Gitu ya kira-kira. Oke, ada yang mau ditanyain? Terkait baru satu nih parameternya. Paham ya? Paham lah ya. Cuma gitu doang kan? Ya benar. Terus habis gitu lebar B ya. Lebar B ini adalah jarak dari titik AP ya, jarak dari titik AP sampai dengan center line. Tadi kan kalau dari gambarnya Deva kan bentuknya gini kan? Kalau nggak salah ya. Iya Nah, Mas. kurang lebih gini kan. Nah, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah B. Mana B? Nah, ini 0,35 T. Oke? Oke ya, kebayang ya. Oke, gitu. Nah, terus gimana cara hapusnya? Gitu itu B ya. Ini tinggi udah, lebar udah, ya kan? Nah, untuk A dan E ya, untuk A dan E ini untuk nanti di AutoCAD ya. Jadi ini adalah tinggi propellernya. Ini kan nanti dibikin propeller di sini ya. Coba kalian lihat desain teman-teman kalian atau kakak-kakak kalian. Nah, ini kan ada propellernya. Nah, propeller kan ada sumbunya. Nah, ini sumbunya nilainya E. E ini letaknya ada di kira-kira di 0,33 draft ini. Nah, diameternya ini berapa? Diameter propellernya nanti saya kasih di pas nanti udah di AutoCAD aja. Sementara nggak usah dulu lah. Gitu ya. Itu aja sih terkait dengan propeller housing desainnya. Jadi yang dilihat adalah ini 0,7 T sama B-nya 0,35 T. Kalau kalian punya referensi lain, apakah itu dari bukunya Pak dari Prof Eko atau dari yang lain itu silahkan tinggal diajukan aja, nggak ada masalah. Gitu. Tapi ya ini yang saya punya, yang saya pakai waktu dulu ngerjain pakai referensi. Gitu. Oke, silahkan. Ada yang mau nanya terkait target pembelajaran kita yang kedua? Terkait proper housing design, ada yang Mas, mau ditanyain? izin nanya Mas. Ya, silahkan. Yang T itu satuan apa ya Mas? T itu Mas. Eh, Kira-kira apa, T? Masa belum hafal prinsipal partikular? Oh, tonase nggak sih Mas? Bukan, T itu nggak ada syarat, Mas. tonase. T itu syarat. Ya, Oh, kan ada simbol ya, Mas. LOA, LPP, LW, LB, HT, ya nggak? Oh, itu simbol ya Mas, bukan satuan ya? Bukan. Oh, oke Mas. Kirain saya satuan Mas.
Enggak lah. Ya logika lah. Ya sebenarnya sih kalau satuan ton nggak bisa disingkat T sih, harus ton. Ya. Tapi ya logika lah, masa tadi 0, sampai 0,7 ton. Ton kalian di WT-nya berapa? 10.000. Masa 7.000 kan nggak masuk akal. Gitu ya. Jadi meter ya. Itu pakai draft, satuan draft. Oke, ada yang mau ditanya lagi terkait target pembelajaran kita yang kedua? Oke, nggak ada ya. Oke, selanjutnya target pembelajaran yang ketiga yaitu saya mau ngasih kira-kira ya, kira-kira bentuk lines plan yang baik itu seperti apa, gitu ya. Oke, bentar nih saya share screen lagi. Oke, oke udah kelihatan. Ini saya share screen gambar lines plan punya saya, judulnya Submit 07/12/22. Benar nggak di layar kalian? Betul, Mas. Bener, Mas. Oke, oke. Jadi nanti ya desain kapal kalian itu finalnya akan kayak gini. Jadi kalian nanti akan bikin namanya tabel of ordinate. Nanti dari YouTube saya sharein ya, mungkin besok malam lah ya kira-kira. Terus habis gitu desain kapalnya kurang lebih kayak gini ya. Nanti kalian akan desain bangunan atas. Bangunan atas nih um, di AutoCAD ya. Nah, untuk yang di bawah ini garis titik-titik ini merupakan uh, apa dimaksud ya, bagian yang maksud. Gitu. Jadi ini gambaran desainnya. Nah, eh yang pertama adalah kalian harus menyesuaikan validasinya dengan data yang kalian diberikan ya. Jadi data yang kalian terima itu kalian validasi deh itu desain kapal kalian ke sana gitu. Nah, tapi yang mau jadi saya kasih concern adalah garis-garis lines plan-nya itu sebisa mungkin spline. Nih, coba lihat desainnya. Nih contoh ya, lihat garisnya. Sret. Ya enggak? Aduh, maaf tremor. Nih, desainnya itu spline gitu. Terus ini juga desainnya spline. Ya. Jadi desainnya itu jangan patah. Misalkan eh, desain agak patah tuh gini. Misal ya, ini bentuknya suatu waterline, ini bentuknya gini nih. Seret. Nanti tiba-tiba ada waterline lain bentuknya gini. Nah, ini udah jadi jelek nih hasilnya. Ya, jadi ada waterline bentuknya kayak gini, terus tiba-tiba dia kayak gini. Gitu. Nah, itu udah apa namanya salah lah, nggak rapih gitu ya. Jadi yang baik itu gimana sih desain yang disebut spline? Misalkan ada suatu eh, BL bentuknya begini, ya. Terus ini misalkan katakanlah WL2 misalkan. Terus WL yang paling terakhir, WL berapa? Sorry, BL 9 itu ya, BL berapa tuh bentuknya kayak gini misalkan. Misalkan bentuknya gini, agak patah ya. Maka dari BL2 ke misalkan katakanlah ini BL9, tengah-tengahnya bentuknya kayak gimana? Tengah-tengahnya pelan-pelan dari BL2 ke BL9 misalkan gini. Seret. Ini agak lengkungan sedikit ya. Terus habis kita nanti ada lagi yang gini. Set. Terus nanti ada lagi baru yang udah agak mirip. Nah, gini. Jadi ini yang dimaksud sebagai bentuk yang spline ya. Jadi dari BL2 yang sifatnya begini, terus BL9 begini. Nah, ini pastikan dia jangan terlalu patah transisinya. Gitu. Nah, beda cerita kalau ini BL2 ya. Ini BL2. Aduh, ini oh ini iris. Oh, oh. Oke, ini BL2 ya. Terus seret gitu ya. Loh, 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 loh.
Nah, ini misalkan BL-nya adalah BL4. Nah, ini udah pasti agak aneh bentuknya karena ininya spline ke bawah terus tiba-tiba kotak gitu. Nah, ini salah satu hal yang dihindari lah, dan ini bisa jadi membuat nilai kalian jadi jelek karena nanti ya ketika dilihat maksurfnya atau gimana nanti pasti bentuknya jadi ngaco gitu. Itu ya. Itu contoh. Terus lagi ini garis yang ini ya. Ini kan ada beberapa station ya yang berhimpitan ya. Nah, pastikan ya station-station ini tidak berpotongan ya. Contoh. Misalkan ini misalkan station 3 ya. Station 4 kan harusnya di sini di belakangnya. Nah, ini enggak. Dia begini misalkan. Nah, ini jadi ini station 3, ini station 4 misalkan. Nah, ini salah nih. Ini kan berpotongan. Nah, harus diedit supaya dia bentuknya rapih nih kayak gini. Ya kan, ini kan nggak ada yang berpotongan nih. Lihat. Tuh, nggak ada yang berpotongan kan. Sampai atas dia baru nih, berhimpit. Ini bukan berpotongan. Nih. Terus ini, tuh. Nggak ada yang berpotongan kan. Nih, sampai atas malah. Gitu. Pokoknya jangan ada yang berpotongan di sini. Gitu. Jadi, apa namanya, station itu nggak ada yang berpotongan. Berhimpitan ya, misalkan bentuknya sama, station 10, 9, 8 itu bentuknya sama, itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau WL2, misalkan station 2 berpotongan sama station 3, nah itu bermasalah. Ya, artinya kan station yang belakang atau station yang depan itu lebih besar daripada yang belakang gitu. Itu nggak boleh juga. Terus bagian depan itu juga sama dengan bagian belakang. Jadi yang dimaksud spline itu adalah gradien antara nih, coba lihat. BL13 sama BL2 itu kan bentuknya beda. BL13 bentuknya tegak begini, BL2 bentuknya melengkung seperti ini. Tapi coba perhatikan transisi dari BL2 ke BL13. Pelan-pelan, seret. Ini makin ini kan tajam bulbus baunya. Ini udah nggak tajam. Ini udah lumayan berkurang tajam. Ini udah nggak tajam. Ini udah tumpul. Ini lurus-lurus. Gitu ya. Sama berlaku juga untuk bagian depan. Ya. Terus bagian belakang itu antar waterline-nya itu jangan ada yang berpotongan juga. Sebisa mungkin jangan ada yang berpotongan. Contohnya kayak gini kan nggak ada yang berpotongan. Ya, ini nggak ada yang berpotongan. Gitu. Nah, beda cerita yang bagian depan. Bagian depan boleh berpotongan. Kenapa boleh berpotongan? Karena, nah lihat aja di sini. Lihat nih, di WL4, itu kan ini WL4. WL4 itu lebih panjang dibandingkan dengan WL8. WL8 berhenti di sini. WL4 berhentinya di sini. Nah, maka bisa kelihatan di sini kan. WL4-nya sampai sini, ya. WL4-nya sampai sini. WL8-nya sampai sini. Nah, itu nggak apa-apa bagian depan. Ya. Tapi kalau bagian belakang sebisa mungkin jangan. Gitu. Ya, itu contoh dari kriteria gambarnya. Oke, silahkan ada yang mau nanya? Silahkan ada yang mau nanya? Oke, ada yang mau nanya? Izin nanya Mas, Oke. untuk merubah station yang ada ini supaya halus itu kita merubahnya itu di Maxuf atau di AutoCAD-nya ya Mas? Di Maxuf. Baik Di Mas. Maxuf. Ya. Jadi nanti kalian harus mainan apa tadi namanya? Control point-nya ya. Baik Mas. Ya, oke, sip. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Oke, nggak ada yang nanya lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti meet kita hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, itu silahkan langsung dikirim ke saya aja. Ya, jadi nggak usah nunggu pertemuan berikutnya.
Terus yang kedua, reminder pertemuan berikutnya hari Minggu malam ya. Terus yang ketiga, udah mulai desain kapalnya udah lebih akurat lah desain kapalnya ya. Tugas yang hari ini nanti saya lihat sebagai bukti aja, proofnya kalian udah ngumpulin atau belum ya. Nanti tugas berikutnya jaga-jaga saya mau lihat progresnya kayak apa ya. Itu. Jadi apa namanya udah mulai dikebut aja dari sekarang apa namanya kerjaannya. Pokoknya setiap saya kalau ngasih tugas seminggu ya. Jadi saya minta nggak minta usahain selesai. Nanti saya pasti minta dadakan gitu ya. Jadi ini katakanlah dari Selasa ya kemungkinan bisa jadi saya minta Selasa minggu depan atau nggak Rebu atau Kamis gitu. Itu ya. Oke, itu dulu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Makasih Mas. Terima kasih, Mas. Yuk, Terima kasih banyak, stay live Mas. ya. Terima kasih, Mas. Yuk.